Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing terkait dengan kesalahan terbesar yang saya lakukan dalam bisnis saya. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ayo kita sharing bareng-bareng. Tentu saja di dalam membangun sebuah bisnis, pada saat awal kita selalu memikirkan mengenai profit atau keuntungan. Nah, apalagi di dalam awal-awal bisnis, cost kita tentunya besar dan berbanding dengan pendapatan kita itu kurang selaras gitu kan ya. Sehingga kita akan selalu berpikir mengenai efisiensi dan juga keuntungan. Seperti ketika itu saya menghandle sebuah perusahaan properti. Ya, waktu itu proyeknya adalah ada beberapa proyek yang kami handle. Namun pembelajaran ini muncul ketika kita menghandle sebuah stiker ya. Ketika membuat stiker ini ternyata banyak sekali problem-problem yang muncul karena terkait dengan bahan. Ada beberapa kendala-kendala teknikal yang mungkin kami belum begitu pengalaman pada saat itu, sehingga membuat cost ini menjadi lebih besar, teman-teman. Yang kami lakukan, teman-teman, adalah menjadi perhitungan, teman-teman. Jadi semua cost-cost printing stiker dan lain sebagainya itu menjadi cost tambahan atau additional cost karena kesalahan kami dan juga ekspektasi klien yang terlalu tinggi di dalam meminta hasil dari pekerjaan ini, sehingga ada extra cost tambahan, dan extra cost tambahan ini saya tagihkan kepada klien. Nah, ketika itu klien saya cukup tidak terima ya, karena kita deal di awal dengan harga sekian, namun saya tambahkan additional charge karena kejadian ini. Nah, pembelajarannya apa, teman-teman? Yang terjadi adalah klien ini sangat kecewa sekali dengan perusahaan kami, dan setelah kejadian itu klien kami sudah tidak menggunakan jasa kami lagi. Nah, itu menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi kami, bahwa mungkin di dalam setiap proyek-proyek yang kita take, kita perlu mundur selangkah atau perlu mengalah selangkah untuk bisa melangkah lebih besar lagi atau mendapatkan proyek-proyek yang lebih besar. Mungkin cost dari kejadian itu hanya sekian ratus ribu, yang tidak sampai 1 juta rupiah. Tapi saya telah kehilangan potensi proyek-proyek baru dari klien ini puluhan juta rupiah. Nah, itu sangat tidak sebanding sekali, teman-teman. Dari pembelajaran ini saya belajar bahwa terkadang kita harus berpikir consumer value ya. Bagaimana kita melihat nilai sebuah konsumen. Dan ketika mungkin di tengah project ada cost-cost tambahan, ketika kita melihat bahwa konsumen ini punya nilai atau value yang lebih tinggi, ya kita bisa mengalah seperti itu. Nah, dengan begitu kita bisa mendapatkan project-project dengan value yang lebih besar walaupun kita mengalah yang lebih kecil, seperti itu, teman-teman. Semoga konten ini bermanfaat. Kita tunggu konten berikutnya. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa.